warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amir Masjid Al Muhajirin dan jamaah via Zoom yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saya sudah kenal sangat dekat, bahkan teman di Amikom ada Ustadz Nur. Assalamualaikum. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih atas silaturahminya. Di era pandemi COVID-19 ini, saya izin memberikan tausiah inspirasi menjadi pribadi penuh manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan, kemudahan rezeki, kelancaran urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lancar ibadah Ramadan dan aktivitas kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, bagi yang belum kenal, kalau dengar Radio Republik Indonesia, 9 pagi, 12 siang, 6 sore, 9 malam, itu ada acara inspirasi hari ini bersama Erik Adi Saputra. Suara saya. Tapi sepertinya kalau lihat wajah-wajah Bapak Ibu, kayaknya bukan pendengar RRI. Ya. Karena wajah-wajah pendengar RRI itu jelas. Pokoknya wajahnya senior, ya kayak Ustadz Nur itulah, itu wajah senior kayak gitu. Saya juga aktif di beberapa online di stasiun radio, termasuk di Jakarta, kemudian di Batam, aktif mengisi inspirasi. Sekarang tambah Lampung dan beberapa jaringan nasional. Saya kolumnis tiap Jumat Republika. Hari ini salah satu pimpinan Republika ada Pak Ahmad Kurun, itu juga hadir di tengah-tengah kita. Tadi izin saya ikut sharing, Ustaz, karena beliau juga suka gitu kalau ada kajian suka ngikut. Saya menulis di 2 minggu yang lalu di Republika tentang sebelum marhaban ya Ramadan itu tentang ketenangan rezeki. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi begini, ini inspirasinya dari surat Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanfikuna fi syarra'i wad dhara'i wal kadhibina al-aiza wa afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang beriman itu salah satunya adalah mereka orang-orang yang suka berinfak. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dulu sebelum COVID-19 mungkin kita berpikir waktu sempit itu adalah waktu di mana kita nggak punya uang. Tapi kalau dipikir-pikir, kayak Pak Helmi itu nggak mungkin nggak punya uang. Kayak Ustadz Nur itu nggak mungkin nggak punya uang. Saya pun berpikir dulu kondisi sempit itu yang kayak apa. Lalu ternyata benar, sekarang baru agak sedikit kejawab. 1 bulan itu pelatihan banyak cancel semua. Acara-acara banyak diundur sampai akhir tahun. Nah, dari sini baru kelihatan bahwa ternyata ada masa-masa lapang, ada masa-masa sempit. Nah, salah satu masa sempit ini adalah kondisi-kondisi seperti ini, mungkin yang Bapak Ibu pernah rasakan. Di Purwomatan itu saya mendapat cerita banyak. Biasa tetap social distancing, tapi ngumpul warga itu tidak bisa terhindarkan. Tetap aja penyemprotan, disinfektan, dan lain-lain. Ada yang cerita per 1 April sudah tidak bekerja. Karena kampusnya mahasiswanya sedikit, tidak bisa memberi gaji tetap per bulan sepanjang WFH. Akhirnya dirumahkan, selesai, keluar. Pesangon yang diterima hanya cukup untuk mengontrak rumah 1 tahun. Melihat itu rasanya agak miris di dada. Ada tetangga bekerja di maskapai penerbangan. Baru saja pindah ke Kulon Progo.
ternyata semua pegawai dirumahkan dan hanya mendapatkan gaji sekian persen. Hanya mungkin tinggal 40 atau 50% saja selama dirumahkan. Orang yang pegawai, ada yang sudah mengatakan gajinya tiap bulan sudah habis karena bayar angsuran. Yang tersisa adalah mengharapkan uang kegiatan atau uang transport di kantornya. Nah, saya melihat di sini, tetapi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti ini, orang itu terus diberi motivasi. Orang itu terus diminta untuk terus memberi. Apa contohnya? Bahwa ternyata ketenangan itu tidak hanya orang punya uang. Ketenangan itu sebenarnya adalah rezeki dari Allah. Kalau kita lihat awal-awal WFH, awal-awal masa COVID ini masuk Jogja ditetapkan sebagai tanggap darurat, banyak kampus akhirnya melakukan kuliah daring, banyak sekolah mengikuti kuliah daring. Orang sudah mulai berpikir, ini bagaimana saya, bagaimana kita, karena terjadi perubahan yang sangat drastis. Alam pikiran bawah sadar itu, ketika ada sesuatu yang terjadi secara mendadak atau sesuatu yang tidak diduga-duga, pasti terjadi konflik. Jadi ada, tetapi setelah 2 minggu mulai bekerja dari rumah atau beraktivitas dari rumah, orang sudah mulai berpikir kreatif, udah mulai banyak yang bikin channel YouTube, udah mulai banyak yang bikin tulisan, mulai banyak berpikir apa lagi yang bisa saya berikan. Nah, kalau sudah sebulan WFH, bahkan sudah masuk Ramadan, maka apa yang harus dilakukan adalah orang sudah tidak lagi berpikir dirinya, tidak lagi berpikir apa yang harus dia lakukan, tapi dia juga mulai berpikir bagaimana membantu orang lain. Bapak Ibu, rezeki itu terkait pada kepuasan hati. Sedikit yang kita peroleh, itu bisa lebih baik daripada orang yang memperoleh banyak, karena orang yang memperoleh banyak itu tidak mendapatkan rezeki dari yang diperolehnya berupa ketenangan. Uangnya banyak tapi tidak tenang. Maka kalau kita mengukur bahwa yang namanya rezeki itu hanya materi, nanti orang itu akan capek. Kata Prof. Quraisy Shihab, jangan pernah mengukur rezeki dari materi. Karena bisa jadi yang diberikan oleh Allah bukan materi, tapi ketenangan batin. Itu jauh lebih mahal. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam kondisi COVID kayak gini, tetap tenang. Diberikan ketenangan. Beraktivitas. Tarwih di rumah masing-masing. Ceramah masih boleh. Dengan aplikasi conference, Zoom. Jadi orang itu tenang melakukan semuanya. Saya beri contoh. Seseorang yang mendapat penghasilan 1 bulan 3 juta, dengan seseorang yang mendapat penghasilan 15 juta. Yang punya 15 juta, itu bisa jadi tidak ada yang ditabungnya. Disebabkan dia tidak mendapatkan ketenangan. Banyaknya pengeluaran, mungkin sakit, atau sesuatu yang membuat uangnya itu cepat sekali keluar. Jadi banyak uang, dia tidak tenang. Mengapa? Karena dia tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhannya. Sementara orang yang mungkin penghasilannya 3 juta sebulan, selalu diberikan kesehatan. Naik motor kemana-mana, hujan, panas, tidak ada masalah. Tenang. Pengendalian dirinya kuat. Dia bisa mengelola egonya, dia bisa mengelola keinginannya. Sehingga apa? Tiap bulan masih ada yang ditabungnya. Jadi dia bisa mengelola apa yang dia dapatkan. Nah, cara dia mengelola ini, bukankah ini adalah satu rezeki yang Allah berikan kepadanya? Sehingga kadang-kadang kita heran, orang punya banyak uang, tapi habis gara-gara gaya hidupnya. Tapi orang yang punya penghasilan standar bisa cukup karena kebutuhannya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari kondisi seperti ini, maka inspirasi
kita tuh kadang perlu belajar dari burung elang. Burung elang itu punya prinsip namanya willingness to do more. Melakukan keinginan lebih dari yang diminta. Coba kalau kita lihat burung elang, kalau ada senja atau pagi, siang, malam itu udah ada jam terbang terbatas. Terbang aja. Hujan itu bukannya berteduh, malah terbang di atas awan yang sedang hujan. Kadang-kadang kalau kita lagi flight di pesawat, melihat ke awan, kok ada burung? Itu mesti burung elang. Gak mungkin burung gereja. Gak mungkin burung hibrid, gak mungkin. Mesti burung elang. Kenapa? Karena ini punya prinsip willingness to do more. Nah, apa yang membuat seperti ini Bapak Ibu? Ini ada inspirasinya. Dalam Quran ayat surat Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfa'tum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi, maha pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi di tengah kondisi COVID-19, dan ini pas bulan Ramadan, maka kita masuk ke tahap yang lebih tinggi, sudah mulai memikirkan orang lain. Kita sudah mulai memikirkan tetangga kita, sudah mulai memikirkan orang yang membutuhkan. Maka di masjid mengadakan pemberian sembako. Orang yang mampu memberikan sembako. Atau orang memberikan kemudahan kepada orang lain. Di sekitarnya mulai dilihat. Dan tidak usah khawatir. Apa yang kita berikan, insya Allah balik lagi kepada kita suatu saat nanti. Diperkuat dengan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik, maka baik itu untuk dirimu. Tapi kalau kamu jahat, wa in asatum falaha. Tapi kalau kamu jahat itu sebenarnya untuk dirimu juga. Maka kita kadang sering lihat keluarganya biasa, tapi anaknya punya pendidikan sangat tinggi. Keluarganya biasa, tapi anaknya banyak yang jadi dokter. Keluarganya biasa, tapi anak-anaknya soleh-soleha. Ini adalah kebaikan yang balik lagi kepada dirinya. Mungkin dia tidak mendapatkannya, tapi keluarganya mendapatkannya, anaknya mendapatkannya. Maka jamaah rahimakumullah, situasi saat ini, kalau kita beri perumpamaan, ada 3 perumpamaannya. Perumpamaan yang pertama adalah seperti wortel. Perumpamaan kedua adalah seperti telur. Dan perumpamaan ketiga adalah seperti kopi. Kalau ketiga benda ini kita masukkan ke dalam air panas mendidih, air panas, air di panci yang mendidih, maka ketiga benda ini, wortel, telur, dan biji kopi atau serbuk kopi, itu mesti hasilnya berbeda. Wortel melambangkan seseorang yang kuat, idealisme. Dia memiliki kekuatan, keteguhan, kemauan tinggi, kekuatan untuk semuanya dilakukan, bersemangat. Tapi apa yang terjadi? Ketika wortel itu kena air panas mendidih. Kalau air panas mendidih ini kita anggap adalah satu masalah, satu tantangan, satu keadaan. COVID-19 misalnya. Ya, yang kondisinya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Wortel tadi ketika kena air panas mendidih, dia akhirnya melembek. Dia akhirnya melempem jadi sayur. Orang yang awalnya, pribadi yang awalnya idealismenya tinggi, keinginannya kuat, semangatnya menggebu-gebu. Tapi begitu kena masalah, begitu janji yang diharapkan tidak tercapai, banyak kegiatan cancel, banyak aktivitas tidak bisa, lalu dia akhirnya melempem seperti sayur, kena air panas mendidih. Itu tinggal tambah kentang, brokoli, jadi sayur sop. Nah, ini pribadi wortel. Yang kedua adalah pribadi yang dilambangkan seperti telur. Telur ini kalau kita masukkan kepada air panas mendidih, telur itu melambangkan satu kelembutan. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ketika telur tadi kena air panas mendidih? Yang terjadi adalah dia akan mengeras. Orang yang awalnya lemah lembut, perkataannya, ucapannya, tapi kena masalah, kena tantangan yang dia tidak bisa hadapi, maka dia mulai keras kepada orang lain. Kata-katanya yang dulu lembut, mulai kasar. Dulu orangnya tenang, mulai akhirnya tergesa-gesa, mulai ngomongannya sudah tidak lagi melihat orang lain. Ini karakter seperti telur. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, pribadi itu bisa dilambangkan seperti
biji kopi atau serbuk kopi. Biji kopi, serbuk kopi itu kalau kita masukkan ke dalam air panas mendidih, apa yang terjadi? Air tadi menjadi kopi. Sudah tidak bisa dipisahkan antara air dengan serbuk kopinya. Sudah disebut kopi. Orang tidak akan mungkin ngomong air kopi. Kena air panas mendidih, dia bisa memberikan keharuman. Jadi pribadi biji kopi, pribadi serbuk kopi, itu adalah pribadi ketika dia berada dalam satu tantangan, berada dalam satu masalah, dia bisa keluar, fokus pada solusinya, memberikan keharuman. Contohnya, jamaah dan takmir al-muhajirin. Di tengah tarawih, di rumah, tapi tetap bisa menikmati ceramah lewat aplikasi Zoom online, walaupun waktunya terbatas maksimal 45 menit. Dari awal sampai akhir. Bahkan kopi itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu coba lihat ruangan baru, perih mata kita. Apa yang kita lakukan di pojok-pojok? Kita kasih itu serbuk-serbuk kopi, biji-biji kopi. Akhirnya mengurangi perihnya di mata. Bawa ikan dulu dari Makassar atau dari daerah yang laut, ikan lautnya banyak, ikan keringnya banyak, ikan asinnya. Takut kecium di pesawat. Di wrapping, dikasih kopi, di wrapping lagi, cium. Bahkan ada orang, ya, petani kopi, ya, di Lampung itu kopinya dimakan gajah. Kemudian dibersihkan jadi kopi gajah. Dimakan luwak biji kopinya. Akhirnya menjadi kopi luwak. Harganya mahal dan memberikan keharuman. Jadi orang seperti serbuk kopi, biji kopi itu memberi keharuman. Kalau ada teman kita sulit dikasih tahu, taburi kopi. Tapi ini canda ya. Supaya bisa memberikan keharuman. Jadi jamaah rahimakumullah, situasi seperti ini, ketenangan ini sangat penting. Ketenangan akhirnya membuat ibadah dengan tenang, beraktivitas dengan tenang, dan mengaji dengan tenang. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memberi manfaat buat saya, buat jamaah sekalian, dan kita senantiasa diberikan kemudahan rezeki, kelancaran urusan, dan COVID-19 ini segera bisa berakhir, dan akhirnya kita aktivitas seperti semula. Mudah-mudahan bermanfaat, Ustaz Elmi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat dan inspirasi. Insya Allah lain waktu, yaitu tanggal 14 Mei, insya Allah kita lanjutkan di gelombang yang sama, yaitu ID-nya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Erik. Ustaz, ini kita setiap malam sediakan door prize 1, Ustaz. Mungkin Ustaz memberikan pertanyaan kepada jemaah, nanti yang lainnya menjawab. Kamunya menjawab. Sama-sama, Ustaz. Siap. Terima kasih Ustaz Elmi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa contoh perbuatan yang memberikan energi positif bahwa kebaikan itu akan balik lagi wujudnya kebaikan? Silakan. Jadi saya sempat menyinggung bahwa energi baik itu nanti akan balik lagi. Nah, kan apakah ada yang pernah mengalami bisa memberikan contoh? Silakan. Ibu Mulaifah dari. Wah, Ibu Mulaifah ini cepat ya. Monggo. Siapa yang infak di Allah karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi. Contohnya seperti apa?
misalnya ibu memberi atau ada orang yang memberi lalu orang itu mendapatkan lagi dari kemudian ada satu contoh. Contohnya kalau misalnya orang memberikan bantuan kepada orang lain akan diberi kemudahan oleh Allah, mungkin diberi kemudahan kesehatan, ketenangan, kemudahan dalam segala hal. Intinya siapa yang infak akan ditanya Allah sebaik-baiknya. Seperti dalam surat Fatah ayat 39. Ustaz, benar? Terima kasih. Ustaz. Al-jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu pasti akan dibalas juga dengan kebaikan. Terima kasih Ustaz Helmi. Baik, Khaifah. Yang kedua kalinya itu ya, dapat ya. Nanti ada 2 kali. Baik, sekali lagi jazakallah Ustaz Erik atas waktunya. Sekali lagi semoga Anda ketemu lagi pada 2 pekan yang akan datang dengan tema yang lebih inspiratif lagi bagi kita semua. Ya. Baik, Terima kasih Ustaz Helmi. Terima kasih Ustaz Erik. Ya, Pak Erik. Nur, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas semua. Terima kasih Pak Gurun dari Republika. Terima kasih sudah bergabung. Oh iya Burung Pak Mini. Gurun, ya. Selamat salam kenal Pak Gurun dengan kami dari Gereja Kencana Permai Muhajirin. Baik, jamaah sekalian, mari setelah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi besok pagi kuliah subuh dengan Ustaz Anang Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Helmi. Ustaz. Lagi. Terima kasih. Teranang. Ya. Karena waktu juga sudah 40 menit, Ustaz. Nanti otomatis. Iya. Ustaz, saya izin. Izin.